Melangkah adalah sikap proaktif yang melibatkan pengambilan risiko, melampaui pengharapan-pengharapan minimum pekerjaan, dan pencarian tanggung jawab lebih. Meskipun keberanian dan kemampuan mengambil risiko dan inisiatif tidak terjadi begitu saja pada kita. Hal itu terbentuk melalui proses-proses, baik proses berpikir maupun pengalaman. Tidak akan ada waktu yang benar-benar tepat. Sekaranglah saat terbaik untuk melangkah. Percaya diri dan beranilah bekerja di luar zona nyaman. Hal itu adalah kunci untuk berani melangkah. Keduanya pun bisa dibentuk dan perlu dipaksakan pada awalnya. 1. Percaya diri. Percaya diri datang ketika kita yakin pada kemampuan kita untuk mengerahkan segenap kekuatan, percaya pada kemampuan kita untuk belajar, dan menerima bahwa kesalahan itu mungkin dan biasa terjadi. Kita dapat melangkah dan mengambil risiko tanpa harus menjadi seorang ahli dalam area tertentu. Berikut tips yang dapat kita terapkan untuk bisa lebih percaya diri. Pertama, bertindak dengan membayangkan masa depan. Bertindaklah pada posisi yang kita inginkan, bukan posisi kita saat ini. Misalnya, sekalipun saat ini kita seorang asisten administrasi pada sebuah perusahaan, berjalanlah memasuki kantor dengan pikiran, suatu hari saya akan memiliki seorang asisten administratif saya sendiri. Jika kita adalah seorang manajer proyek tetapi tujuan kita adalah menjadi direktur utama suatu hari nanti, kita perlu memperlihatkan kualitas kepemimpinan dan visi strategis di samping tugas-tugas taktis. Tentu saja, tugas-tugas kita bisa jadi adalah sesuatu yang bersifat administratif, seperti membuat laporan strategis proyek. Tetapi, berusahalah selalu tetap memiliki gambaran lebih besar dalam pikiran. Misalnya, jika kita menulis laporan dalam cara jika kita adalah direktur utama, seperti bagaimana kita mempertimbangkan penghematan ongkos. Dengan demikian, kita memperlihatkan bagaimana tugas kecil sekalipun berhubungan dengan tujuan-tujuan yang lebih besar. Melangkahlah dengan percaya diri saat ini, dengan membayangkan masa depan dalam benak kita. Kedua, memiliki momennya. Saat paling sulit untuk melangkah dan percaya diri adalah ketika kita berada pada situasi tertekan. Waktu-waktu yang terkadang sebentar, saat semua mata tertuju pada kita, dan seluruh masa depan kita terasa dipertaruhkan. Dalam momen-momen penting ini, kita bisa memilih diam atau memilih bertindak. Melangkahlah dengan percaya diri dalam suatu momen yang sedang kita jalani, sebab satu event bisa saja melambungkan karir kita. Persiapkan diri untuk itu, dan bayangkan kesuksesan kita. Ketiga, jangan takut pada kekeliruan. Seringkali kesalahan terbesar kita bukanlah kekeliruan yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menangani kekeliruan tersebut. Sadari bahwa kegagalan itu biasa terjadi. Biarkan kegagalan itu terjadi. Pelajari dan jangan menyalahkan diri sendiri. Namun, melangkahlah lagi, sehingga kita bisa maju dan terus maju. Pada akhirnya, kesuksesan menutupi kesalahan kita di mata orang lain, sekalipun hal tersebut adalah kegagalan yang terus bersemayam di benak kita. 2. Bagaimana bekerja di luar zona nyaman. Selain tentang kepercayaan diri, kita juga perlu membiarkan diri kita bekerja di luar zona nyaman. Jika pikiran-pikiran yang melemahkan diri membayangi benak kita, jangan panik. Ambil napas dalam-dalam, dan gunakan cara-cara berikut untuk membantu kita maju di saat-saat ragu. 1. Katakan, "Saya tidak tahu," dengan gaya meyakinkan. Jika dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, jangan coba-coba menjawabnya. Kita bisa membangun reputasi yang lebih baik dengan mengatakan, "Pertanyaan bagus. Biarkan saya menemukan jawabannya dan kembali pada Anda." Respon jujur seperti itu tidak sama dengan hanya mengatakan, "Saya tidak tahu," yang bisa membuat kita tersudut. Dan merupakan jawaban lebih baik daripada kita menjawab dengan tatapan kosong yang tidak meyakinkan. Taktik lainnya, minta orang-orang untuk menjelaskan pertanyaan mereka, jika kita tak yakin dengan maksud mereka.
Jangan menerka-nerka, atau kita akan berisiko kelihatan lebih bodoh dengan menjawab pertanyaan yang kita kira mereka tanyakan. Dengan kata lain, kita keliru memahami pertanyaan mereka. Anda tidak harus menjadi orang paling pintar di ruangan. Hanya saja, jangan takut untuk bertanya. Kenali siapa saja orang terpintar, dan libatkan mereka bersama kita. 2. Dengarkan. Hal tersebut akan membuat kita terdengar pintar, sekalipun kita mungkin merasa tidak pintar. Saat ragu, tetaplah diam. Dengarkan, dan baru bicara ketika kita memiliki sesuatu yang konkret untuk disampaikan. Dan ketika kita harus berbicara, jaga pernyataan kita tetap jelas dan ringkas. Tetaplah tenang dan dengarkan dengan baik ketika kita sungguh tidak tahu apa-apa mengenai topik yang ada. Berbeda jika kita hanya tidak ahli dalam topik tersebut. Kita akan menutupi ketidaktahuan kita, dan orang mungkin beranggapan kita benar-benar pintar. 3. Berhenti mencari-cari kelemahan dan percayalah pada naluri kita. Kita tidak harus memiliki jawaban atau menjadi seorang ahli untuk menerima sebuah posisi atau proyek baru. Percayalah pada kemampuan diri untuk mencari tahu segala hal kemanapun kita pergi. Percaya pada naluri kita, dan ambil tindakan. Lebih baik melangkah dan melakukan kesalahan, daripada tidak melangkah sama sekali. Kita tidak perlu tahu semua informasi. Kita hanya perlu tahu di mana mendapatkannya dan bagaimana menyampaikannya dengan baik pada orang-orang yang tepat. Cari informasi, manajemen relasi, dan komunikasi yang efektif. Kesadaran akan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Berhenti mencari-cari kelemahan, melangkahlah pada tantangan-tantangan. Ambil keputusan secara sadar untuk yakin pada pilihan-pilihan kita dan tidak membuang-buang waktu dengan berandai-andai. 4. Hindari pengagungan gelar. Jangan biarkan status profesional seseorang menghabiskan energi, gagasan, dan kepintaran kita. Jangan beranggapan betapa pintar, cerdik, dan berkuasanya orang hanya dengan melihat gelar yang mereka miliki. Tak perlu merasa terintimidasi oleh semua itu. Ingat, setiap direktur utama adalah paman dan bibi bagi seseorang. Mereka juga anak dan cucu dari seseorang. Mereka manusia seperti kita. 5. Orang akan bicara tentang kita. Abaikan perkataan mereka. Jangan mengira setiap orang akan menyukai kita. Jika kita sukses, pasti akan ada beberapa orang yang memberi label negatif tentang kita. Hati-hati. Jika kita mendasarkan sikap dan harga diri kita pada apa yang mungkin orang lain katakan, kita membatasi kemampuan kita untuk melangkah dan maju. Abaikan gosip dan kritik kosong. Orang yang suka gosip dan kritik kosong, biasanya tidak ada niat membantu. Jangan biarkan perasaan sakit dan kemarahan mereka membuat kita marah dan mendikte tindakan kita. Abaikan dan fokus untuk melangkah dan jangan membalas. 6. Bayangkan diri kita dalam skenario kasus terburuk. Ketika segalanya sudah disampaikan dan dilakukan, kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi seandainya kita mengambil risiko dan gagal? Bayangkan diri kita berada dalam skenario kasus terburuk andai langkah berisiko itu tidak berjalan baik. Bertahanlah dan cari jawaban untuk sebuah skenario kasus terburuk dalam pikiran kita. Kemudian, melangkahlah. Menghadapi risiko kemudian menjadi kurang begitu menakutkan. 7. Lawanlah pola hidup mewah. Menabunglah, berhematlah. Salah satu manfaat memiliki banyak tabungan adalah bahwa kemungkinan setiap skenario kasus terburuk menjadi tidak begitu menakutkan. Jangan biarkan uang menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengambil risiko. Pasti ada jalan untuk membiayai sebuah risiko. 8. Temui mentor kita. Para mentor bisa menjadi pendengar bagi masalah kita, dan mungkin memiliki sejumlah nasihat bagus. Hal itu mungkin dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Manfaatkan keahlian dan pertemanan mereka untuk mendapatkan perspektif,
sehingga kita bisa melangkah dan maju.